bahwa ternyata memang ada apa kepuasan publik kinerja pemerintah itu di atas 50%, 60 sekian persen gitu tepatnya ya. Dan yang jadi sorotan itu di bidang politik keamanan ternyata Pak Jokowi Ma'ruf ini punya nilai plus gitu. Sampai 77% kepuasan publik. Ini mungkin yang bisa kita dalami, kita kaji nanti bersama Bang Dr. Samsudin Rajab. Saya tidak menyampaikan prolog panjang lebar Bang Rajab. Saya kira juga Abang termasuk teman-teman peserta diskusi virtual ini juga sudah mengetahui background ya dari politik labelisasi ini. Pertanyaan pertama saya Bang Rajab. Oke. Pertanyaan pertama saya, labelisasi teroris ini kepada KKB ya, tapi KKB ini versi pemerintah kan, bukan versi mereka di sana gitu. Iya. Apakah ini jadi solusi yang terbaik Bang di tengah masih adanya goncangan di tanah Papua pada khususnya Bang? Silakan Bang Samsudin Rajab. Ya baik, terima kasih. Selamat sore ya, menjelang sore. Jakarta apalagi di Makassar mungkin sudah sore juga. Begini, saya melihatnya dalam beberapa kacamata pandang secara konteks peristiwa maupun juga dari sisi implikasi hukum yang lahir dari penetapan atau perubahan status yang dialami oleh KKB nantinya ke depan. Dari sisi konteks ada dua hal cara pandang melihat peristiwa ini. Yang pertama bahwa tidak bisa dihindarkan dengan terbunuhnya Kabinda Papua itu bagian dari yang memicu perubahan status KKB menjadi status teroris saat sekarang ini. Ya mungkin dalam sejarahnya ini jenderal pertama kali ya di dalam sejarah penanganan kasus Papua itu ada bintang yang meninggal akibat saling tembak antara KKB dengan pihak TNI dengan Polri. Ya, sebagai tugas negara kita mengucapkan bela sungkawa tentu saja yang dalam kepada almarhum dan dedikasi pengabdiannya terhadap konsep NKRI yang kita anut saat ini. Namun demikian di lain sisi ada hal yang perlu dipahami lebih mendalam. Bahwa perubahan status menjadi teroris itu berarti mengubah pola pendekatan ya Jakarta terhadap Papua terutama di dalam pengerahan pengamanan wilayah atau teritorial. Karena dalam operasi militer itu ada 3 hal macam operasi yang secara serentak dilakukan. Ya, operasi teritorial, operasi intelijen dan juga operasi perang. Dua fungsi awal soal teritorial dan intelijen ini mestinya mengcover informasi semua di lapangan untuk dikaji dan dirumuskan menjadi satu kebijakan-kebijakan strategis nasional. Nah, pertanyaan saya adalah apakah dengan perubahan status KKB menjadi terorisme itu melalui kajian-kajian strategis dan data-data intelijen yang valid di lapangan untuk mengambil perubahan itu. Karena otomatis kalau kita mengenal kelompok kriminal bersenjata itu kan berarti pendekatannya pemolisian, pidana biasa. Nah, ketika berubah status menjadi kriminal sesuai dengan Undang-Undang Terorisme nomor 5 2018 yang baru, itu berarti melibatkan 2 institusi ya, aparatur alat-alat kursif negara terhadap penanganan teroris, yakni kepolisian sekaligus juga TNI dalam pelibatan operasi yang hari-hari mendatang atau bahkan malah informasi terakhir sudah sekian bulan beroperasi dalam memburu kelompok KKB yang sekarang menjadi teroris itu. Artinya pendekatan yang dilakukan oleh negara itu tidak mengubah pendekatan yang pernah dilakukan ketika Papua itu di dalam status daerah operasi militer sejak tahun 1969 sampai 99. Artinya kemungkinan kekerasan, pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan,
kesewenang-wenangan di lapangan mungkin saja terjadi. Walaupun undang-undang teroris sangat mengakui dan memegang dua prinsip penting di dalam penanganan teroris itu. Satu, soal penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan yang kedua adalah prinsip kehati-hatian di dalam penanganan terorisme. Nah, apakah dua prinsip ini akan menjadi panduan penting dalam operasi kedepannya dalam pemberantasan terorisme atau tidak? Kalau kita berkaca pada masa lalu, ya, di mana Papua menjadi daerah operasi militer, itu sama sekali tidak diindahkan. Dan karena itu banyak pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat berat itu terjadi, yang juga masih menjadi problem hingga saat sekarang ini. Yang kedua, konteksnya harus kita lihat bahwa itu sebagai mandatori dari konstitusi negara untuk melindungi tumpah darah Indonesia. Nah, kalau kata perlindungan bukan saja dengan konteks teritori wilayah negara kesatuannya, tetapi juga perlindungan terhadap hak asasi manusia, hak-hak orang asli Papua, hak HAM mereka. Tidak boleh mereka dibunuhin dengan dalih operasi-operasi militer, apalagi operasi yang non-perang. Non-perang pun juga operasinya, itu ada adat istiadatnya, ada hukumnya mengatur bagaimana membunuh lawan. Apalagi ini bukan operasi perang. Ya tentu, ya kalau operasi perang sekalian ya juga diatur ya, Konvensi Internasional Jenewa 49, maupun juga kalau non-perang ya itu mungkin terkait dengan argumen-argumen seperti yang dikemukakan oleh Menko Polhukam, bahwa ini sudah menimbulkan keresahan masif, muncul pembunuhan, pembakaran dan seterusnya. Ya tentu perilaku seperti itu ya kita sepakat bahwa itu perbuatan keji. Tetapi juga hal yang sama tidak boleh menangani perbuatan seperti itu juga dengan kekejian baru yang ditimbulkan oleh aparatur alat-alat negara di dalam penanganan kasus-kasus konflik termasuk di Papua itu. Itu sementara, Cam. Oke, Bang Rajab. Kalau sepengetahuan Abang, Bang, keputusan pemerintah yang menetapkan KKB di Tanah Papua ini sebagai terorisme, apakah keputusan yang sudah menampung semua masukan aspirasi gitu, Bang? Katakanlah dari orang Papua sendiri, atau sepengetahuan Abang ini ujuk-ujuk dari pemerintah? Silakan, Bang. Nah, ini Kak, kita melacak apa yang menjadi alasan mendasar pemerintah di dalam penetapan itu. Nah, dari pelacakan saya, nampaknya alasan-alasan yang dikemukakan itu tidak membuat saya yakin untuk membenarkan penetapan status baru KKB menjadi teroris. Dengan pertimbangan. Satu, ya, bahwa alasan yang dikemukakan Pak Mahfud, Prof. Mahfud, Bang Mahfud sebagai Menko Polhukam itu didasarkan pada pengaduan-pengaduan kelompok-kelompok adat masyarakat Papua. Beberapa yang beliau sebut, ada 3 kelompok. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah bisa perumusan kebijakan negara yang begitu penting dan fundamental hanya didasarkan pada laporan-laporan masyarakat tertentu, di mana kepercayaan Jakarta terhadap institusi negara yang ada di Papua, baik itu jabatan gubernurnya atau juga jabatan DPRD provinsinya, ataupun juga jabatan Majelis Rakyat Papua yang ada di sana, yang dalam amatan saya itu tidak pernah memberikan persetujuan atau masukan untuk melakukan perubahan status KKB menjadi kelompok teroris. Kita percaya kelompok swasta atau kelompok institusi negara? Itu pertanyaan penting. Yang kedua, bahwa perubahan status
terorisme itu kesannya terlalu temperamental dalam pengertian karena ada sosok jenderal yang meninggal kemudian itu ditetapkan. Pertanyaannya berapa banyak manusia yang meninggal jauh sebelumnya entah dari pihak kita Indonesia maupun juga dari pihak Papua yang mengaku diri sebagai OPM. Lama dom Papua diberlakukan. Berapa ribu meninggal nyawa itu, manusia itu. Apakah kita menghargai nyawa warga negara karena pangkatnya atau karena statusnya sebagai warga negara yang secara tumpah darah harus dilindungi? Ini penting mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan hipotetik seperti itu untuk menggugah bahwa kematian satu nyawa itu sama harganya baik mereka yang berpangkat maupun mereka rakyat jelata di negara ini. Yang terakhir, saya ingin menegaskan bahwa sama sekali dalam keyakinan saya perubahan status itu tidak menyelesaikan masalah. Kemungkinan ya dinamika eskalasi konflik itu akan makin meningkat. Nah, terbukti kemarin begitu ditetapkan ya tanggal 29 itu, kemarin tanggal 2 langsung ada reaksi dari KKB. Pertanyaannya di mana langkah antisipasi aparatur negara di dalam mengantisipasi perubahan status itu? Upaya mitigasi, pencegahan, penempatan pasukan yang ribuan ditempatkan di Papua sekarang di mana mereka ditempatkan semua? Kok ada celah? Kelompok-kelompok KKB itu bisa melakukan pembakaran sekolah-sekolah, puskesmas, rumah sakit, pembunuhan, dan seterusnya. Di mana mereka ditempatkan? Apa kerja mereka yang ribuan prajurit TNI, kepolisian yang ada di sana itu? Tidak bisa juga melindungi warga Papua atau warga negara Indonesia yang ada di sana. Di mana ditempatkan? Nah, karena itu menurut saya, kalau dengan cara taktis, sektoral seperti saat sekarang ini, maka itu lagi-lagi dalam pandangan saya tidak akan menyelesaikan ujung atau akar dari masalah yang akut di tanah Papua itu. Penyelesaiannya haruslah dengan jalan komprehensif, melalui kajian-kajian seperti juga yang sudah dilakukan oleh LIPI yang sudah merumuskan akar masalah Papua. Juga ada hasil-hasil kongres rakyat Papua pertama dan yang kedua. Itu semua butuh simpulan-simpulan untuk dianalisis dan dicarikan solusi-solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Baik Papua maupun juga Jakarta. Bang Samsudin Rajab, saya kira soal yang Abang khawatirkan tadi akan meningkatkan eskalasi. Kita akan kita bahas nanti, Bang. Teman-teman, saya ingatkan lagi, silakan nanti bertanya di akhir acara. Kita sedang diskusi soal politik labelisasi dan kepuasan publik bersama Dr. Samsudin Rajab. Beliau adalah Direktur Eksekutif Jenggala Center dan dosen ilmu dosen politik dan hukum menurut saya. Bang Rajab, sebelum sebelum kita soroti ke tanah Papua lagi, Bang. Sebelumnya kan hal yang sama, politik labelisasi ini pernah juga dialamatkan ke Front Pembela Islam yang sekarang sudah dibubarkan gitu. Menurut Abang, apakah ada perbedaan atau kesamaan antara labelisasi dua objek ini, Bang? Silakan, Bang. Konteksnya beda. Walaupun masing-masing memakai mekanisme ya apa yang disebut dengan labeling teori ya, Voat punya. Jadi sebenarnya itu cara praktis mudah, ringkas, nggak mau terlalu kerja ya diberikan label aja, nggak perlu diproses. Ya, saya sengaja pakaian begini nih, kayak Ustaz, ya, supaya agak radikal sedikit dan diberikan label radikal. Ya, labelisasi itu kerja praktis aparat yang tidak mau kerja keras. Karena labeling itu belum tentu menunjukkan isi, ya. Jadi sama dengan produk, ini labelnya apa, mereknya,
Mungkin juga sama mereknya, tapi belum tentu isinya sama gitu. Artinya tindakan dan perbuatan itu tidak bisa dijudge dalam seketika bahwa dia itu teroris. Jadi semua sangkaan kalau dia dibentuk di dalam perundang-undangan, misalnya dia melanggar ketentuan undang-undang terorisme, ya, kalau dia melakukan satu tindakan apa yang menjadi larangan atau rumusan unsur-unsur pidana di dalam undang-undang teroris, ya dia pasti dihukum. Kalau dia dihukum, apakah dia betul teroris sebagai satu paham, apalagi berkelompok pahamnya seperti itu atau tidak? Nah, sayangnya bahwa sejak tahun 2002 mulai keluar kasus bom Bali itu, kemudian keluar Perpu mengenai tindak pidana terorisme. Nanti tahun 2018 itu setelah banyak kritik ya mengenai undang-undang teroris itu soal definisi. Jadi ini organ-organnya semua sudah dibagi habis, kepalanya nggak pernah dibicarakan apa sih yang dimaksud teroris itu. Kalau tidak ada penjelasan definisi terkait dengan apa itu teroris, bagaimana bisa kita merumuskan unsur-unsur pidana yang ada di dalam satu tindakan teroris itu? Nanti tahun 2018 tuh baru dirumuskan. Nah, pertanyaannya apakah sepanjang waktu 2002 sampai kemudian 2018 itu, apakah mereka yang dibunuh itu memenuhi unsur kualifikasi bahwa dia itu teroris atau bukan? Banyak masalah. Meninggal orang, sudah ditembak, meninggal dunia, keluarganya menangis, kehilangan ayah, kehilangan anak, meninggalkan anak-anaknya, diduga, dituduh teroris, ternyata bukan. Kasusnya banyak. Ada Suyono di Semarang tahun 2006 tuh ditembak oleh Densus, ternyata bukan teroris. Densusnya mau ganti rugi. Nggak bisa menghargai nyawa itu dengan uang, dengan materi. Karena ketidakjelasan satu bentuk perundang-undangan. Nah, karena itu pada perubahan revisi kedua sebenarnya saya termasuk di dalam tim tuh untuk revisi undang-undang teroris yang tahun 2003 itu. Makanya kita clearkan karena waktu itu masih menjabat sebagai ketua PBHI ya, untuk perspektif hak asasinya kita memberikan muatan bahwa penanganan teroris, prinsip dasar dan doktrin negara hukum itu tidak boleh melanggar hak asasi manusia. Karena negara ini dihadirkan, hukum itu sebenarnya untuk membatasi penyelenggaraan negara yang diberikan otoritas, terutama bagi mereka-mereka yang menjadi penyelenggara negara, apalagi aparat, ya, alat-alat kekerasan negara. Kalau nggak ada hukum, mereka bisa nembak siapa saja. Mereka bisa itu memberikan label apa saja terhadap mereka, kelompok atau orang, dan itu dengan mudah mereka diamputasi, dibubarkan dan seterusnya. Nah ini yang kita hindari sebenarnya, karena negara hukum itu harus berdasarkan hukum. Gak boleh berdasarkan suka atau tidak suka seseorang dengan memberikan stigmatisasi atau labeling terhadap kelompok tertentu, apalagi hanya karena berseberangan secara politik. Gak boleh. Kita menjadi kehilangan nilai-nilai negara hukum dan nilai demokrasi kalau cara menyelenggarakan negara berdasarkan suka dan tidak suka. Atau berdasarkan tafsir individu atau tafsir kelompok penguasa. Tidak boleh cara begitu menyelenggarakan negara. Negara harus tegak berdiri dalam aturan-aturan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Karena dengan itu tatanan hukum itu baru normal. Aparat penyelenggara negara dan aparatur kekerasannya itu harus tunduk pada kekuatan hukum. Dan dengan demikian baru ada tertib sosial, ya. Ada public order yang lahir. Kalau semua tunduk dengan aturan. Saya kira salah satu hal penting yang menjadi tema kalau soal Papua itu adalah soal itu tadi, termasuk soal ketidakadilan.
memang sejarahnya panjang kalau kita bicara soal konteks Papua ya. Saya 3 tahun itu ngurusin Papua, bolak-balik Jakarta Papua itu. Termasuk memberikan perlindungan terhadap narapidana politik di masa saya, ya, mengurus mereka, memberikan pengertian kepada aparatur negara dan juga kepada terdakwa apa yang menjadi hak-hak dasar mereka, baik sebagai tersangka, narapidana yang dituduh sebagai napi politik, ataupun juga aparatur penyelenggara negara, polisi, soal hak mereka. Nah, karena itu penting, ya, ini edukasi awal sejatinya sebagai warga negara. Kita ini warga negara. Kita kalau menjadi warga negara nggak ngerti apa tugasnya negara, apa kewajibannya negara, rugi kita. Ya. Karena itu negara pun juga harus diberikan pemahaman apa kewajiban dia dan apa yang menjadi kewajiban saya sebagai warga negara. Dan itu edukasi sebagai social movement dari anak-anak muda, lembaga-lembaga bantuan hukum dan HAM dan seterusnya. Bang Samsudin Rajab, konkretnya apa Bang? Saya ingin Apa tekankan sebenarnya bahwa pelabelan itu sebenarnya cara ringkas negara yang tidak mau kerja keras untuk menangani konflik-konflik yang terjadi di Indonesia. Pelabelan terhadap FPI itu cara singkat negara, nggak terlalu banyak berurusan dengan FPI kan, dilabelin aja gitu. Sampai pada desain kronologisnya dibuat skenario seolah-olah mau nangkap tokoh teroris. Ya itu keterangannya dari BAP itu yang saya baca begitu. Nah, Papua juga begitu. KKB ini awalnya dari jelas ya, organisasi OPM, organisasi Papua Merdeka. Tapi kemudian negara sendiri, pemerintah sendiri memperlunak OPM itu menjadi KKB. Dari tadinya separatis menjadi kriminal biasa, sekarang dari KKB menjadi teroris, akhirnya menjadi kejahatan luar biasa lagi. Nah, yang mana untuk menentukan payung hukumnya itu apa? Dia teroris hari ini seperti capnya Pak Menteri Menko, atau dia capnya separatis karena mau merdeka keluar dari NKRI. Pilihannya yang mana tepatnya? Saya juga pusing itu. Karena payung hukumnya nanti beda ini. Kalau teroris ikut undang-undang teroris, kalau dia separatis ya ini soal kedaulatan negara jadinya. Oke, Bang, maksud Abang apakah ini apa Bang? Menaiki anak tangga terlalu jauh Bang dari apa yang kemarin kan itu OPM, KKB. Harusnya kan tidak langsung teroris Bang. Maksud Abang seperti itu nggak Bang? Atau dikembalikan lagi ke separatis sebelum ke teroris gitu Bang? Nah itu dia kebijakan pemerintah kita ini setiap rezim berubah-ubah, ya kan? Dulu menempatkan kelompok-kelompok yang tidak setuju dengan referendum 69 itu PPRA, itu langsung ditempatkan sebagai kelompok separatis, ya, yang tidak menyetujui PPRA 69 yang dimenangkan Indonesia waktu itu. Walaupun masalahnya banyak nih dari konteks historis akarnya sebenarnya. Nah, tetapi penetapan OPM sebagai kelompok separatis itu pasca reformasi atau masuk reformasi ini kan berubah statusnya menjadi kelompok kriminal bersenjata. Kalau kelompok kriminal bersenjata kan belum tentu dia separatis, belum tentu dia teroris. Ya kayak pencuri ayam aja tapi dia bersenjata saja, bedanya. Kan ada juga pencuri yang bawa senjata api kan. Nah, begitu dia dikriminalisasi lebih besar cakupannya, spektrumnya menjadi teroris, maka ada kriteria-kriteria yang berbeda. Bukan lagi kriminal biasa, tetapi dia menjadi yang terorganisir, organisasi yang terorganisir. Dia menjadi kelompok bersenjata yang memiliki jejaring, baik nasional maupun internasional. Nah, apakah KKB itu seperti itu kalau kita pikirkan? Nah, dan apakah ada relasi misalnya antara TPNB ya yang sayap militernya OPM itu yang beroperasi di Papua dengan
kelompok United Liberation Movement for West Papua itu di luar negeri atau tidak. Nah, kalau kita lihat koneksitas yang terjadi selama ini kelompok yang masing-masing bergerak dan berbeda. Walaupun tujuannya sama-sama ingin memerdekakan Papua. Tapi tidak ada connecting yang menghubungkan. Ya, bahwa itu ada satu organisasi yang disusun rapi, terorganisir, membuat kekacauan, menimbulkan rasa panik melalui jalan kekerasan, ya, ingin mengganti ideologi negara dan seterusnya. Nah, unsur-unsur yang ada di dalam definisi Undang-Undang 2018 ya soal teroris itu, apakah itu memenuhi? Sudah dikaji atau belum? Apakah KB itu sifatnya transnasional atau bukan? Apakah dia punya connecting? Apakah dia menimbulkan pengertian masif itu? NKRI ini bukan hanya Papua. NKRI itu ya Makassar termasuk, ya Lampung termasuk, Aceh termasuk. Apakah sampai ke sana gitu loh? Kepanikan yang ditimbulkan oleh KKB itu. Dan kalau hanya di Papua, apakah bisa kita maknai bahwa itu sudah menimbulkan kekacauan masif di dalam satu negara, sehingga itu harus dicap sebagai teroris. Nah, ini pada sisi yang lain ada untungnya. Ya, untungnya di mana? Karena selama ini labeling teroris itu selalu melekat kepada dunia Islam. Ya, dan ini dibentuk. Labeling terhadap teroris Islam itu dibentuk. Ya, melalui jejaring media-media Amerika dan seterusnya itu dibentuk dan dilahirkan. Nah, sayangnya kita ini negara termasuk negara penari. Tidak ada hukum, mereka bisa kan joget. Begitu musik irama negara lain berdendang, Indonesia juga ikut joget, ikut poco-poco, maju ke depan, mundur ke belakang dan seterusnya. Nah, di dalam isu teroris kita itu negara penari. Fakta memang ada, ya, bom Bali itu. Tapi apakah kita menjadi bagian dari satu konsepsi bahwa globalisasi terorisme itu menjadi isu global, di mana sebelumnya kita nggak pernah kenal tuh teroris. Ya, benar-benar. Sebelum tahun 2001 atau 2002 peristiwa 9/11 WTC meledak. Ya. Padahal sudah berapa lama yang begitu-begitu di Papua itu. Pernah nggak kita memikirkan bahwa dia itu teroris? Atau ormas Islam, ya, yang dulu dipuja-puja banyak Kapolri, banyak menteri itu FPI, sekarang tiba-tiba 360 derajat berubah setelah dilabeli sebagai ormas teroris dan seterusnya. Jadi itu cara kerja pemerintah sangat mudah dan tidak mau kerja keras dengan cara labelisasi. Oke, Bang Samsudin Rajab, semakin menarik nih Bang, semakin mendalam saya kira. Bang, tapi kan ini masih memungkinkan nggak Bang? Apa keputusan pemerintah labelisasi teroris ini dicabut lagi Bang? Karena sampai sekarang sih kita nggak tahu juga nih Bang, nggak tahu juga maksudnya individu atau kelompok yang dicap teroris itu kan kita nggak tahu berapa individunya, berapa kelompoknya. Dan ini sejalan dengan yang Abang khawatirkan tadi akan ada peningkatan eskalasi di tanah Papua Bang. Silakan Bang Rajab. Ya, kalau keterangannya Pak Menko kan menjelaskan ada sekitar 400 lah ya orang katanya, ada sekitar 200-an organisasi dan seterusnya. Yang beliau katakan berdasarkan putusan pengadilan. Kalau berdasarkan putusan pengadilan kan itu bisa diakses dong. Kita butuh nih orang-orangnya mana aja namanya. Supaya kalau kita kenal, kita laporkan aja deh. Mana orangnya itu yang 400. Atau yang ormasnya dituding bahwa itu bagian dari kelompok teroris. Nah, yang 20-an atau 40-an ormas itu mana aja sih namanya? Coba dikasih dilonsin aja ke publik. Ini nama-nama organisasinya. Ya, Bung saja sebagai Pimpret nih nggak pernah tahu mana itu organisasi teroris itu di Indonesia yang 400-an itu. Coba mana
data-datanya. Supaya kalau kita tahu, apalagi mungkin juga di samping tetangga saya, ya siapa tahu kita laporkan aja, ini tetangga saya itu Pak, ada di samping rumah saya itu organisasi teroris, karena ada di data yang Bapak sampaikan. Kan mestinya gitu dong. Jadi partisipasi publik itu hadir untuk membantu negara menangani teroris. Jangan teroris itu mau ditangani sendiri oleh negara, oleh pemerintah, nggak bisa. Karena itu konsep partisipasi publik, konsep keterlibatan warga negara itu menjadi fundamental dalam konsep bangunan demokrasi yang kokoh. Kalau kita melawan musuh, nggak melibatkan rakyat, mana bisa Indonesia menang ini? Karena itu ada istilah pertahanan rakyat semesta. Rakyat semua harus terlibat kalau urusan pertahanan keamanan negara dong. Nah, kalau ada data teroris sebagai musuh negara, mana data orangnya? Kalau dia organisasi, mana nama organisasinya? Di mana alamatnya? Di mana kuburnya? Itu perlu kita tahu supaya kita berpartisipasi melaporkan orang-orang dan organisasi teroris itu ke aparat penegak hukum. Jadi jangan hanya diucap di konferensi pers, kan nggak jelas datanya mana. Ini soal kita. Kita mau berpartisipasi nggak jelas dalam bentuk apa. Sekedar dikasih angin sorga aja supaya betul-betul mengikuti pemerintah. Ya, bahwa ini sekian banyak orang, sekian banyak organisasi. Tapi kita nggak pernah tahu mana itu. Oke. Ya, Bang sama Samsudin yang Rajab. singgung tadi. Tokoh adat Papua dan seterusnya, tokoh yang mana? Karena kalau pendekatan struktural fungsional kenegaraan, mestinya MRP dong yang punya otoritas. Iya tuh. Gubernur dong. Gubernur Papua, Papua Barat dong yang minta ditetapkan status itu kalau memang ada aspirasi. Nah, ini kesannya Jakarta menghindari institusi formal negara, tetapi memberi justifikasi secara kultural terhadap kelompok-kelompok adatnya. Legitimate atau tidak? Itu pertanyaan Bang penting. Samsudin Rajab, agar lebih diskusi kita lebih menarik, lebih interaktif, Bang, saya Ya, persilakan nanti kepada teman-teman. Pertanyaan terakhir saya, Bang, soal diskusi ini. Walaupun tadi Abang bilang terkesan terburu-buru ya, tidak ada kajian mendalam soal labelisasi ini, Bang. Tapi nyatanya di survei Kompas itu ada angka yang menakjubkan, Bang, bahwa masyarakat itu puas dengan kinerja pemerintah, terutama di bidang politik dan keamanan itu sampai 77%, Bang. Gimana, Bang? Bang Rajab? dari dulu juga rating kinerja Pak Jokowi begitu, ya, 70, 80, 90, itu aja itu rate-nya. Tapi kepuasan itu bukan untuk disurvei, Bung. Kepuasan itu untuk dirasakan. Kalau secara metodologi survei yang gini-gini, tahulah kita. Ya toh. Ini kerjaan, tempat cari rezeki. Ya udahlah, gitu aja. Ya. Kepuasan itu bukan untuk disurvei, dirasakan. Lu rasa enggak bahwa dari aspek pembangunan demokrasi kita, ya, penghargaan terhadap hak asasi manusia kita anjlok atau tidak? Itu apa? Transparansi internasional memberi penilaian bahwa tingkat kualitas demokrasi kita, ya, hak asasi manusia kita semakin turun. Ya, korelasikan aja dengan realitas. Berapa banyak diskusi yang dilarang di kampus? Padahal kita kampus merdeka, merdeka kampus dan seterusnya. Kampus merdeka tanpa diskusi. Arti ini Diskusi dilarang. pertarungan data dengan realita di lapangan ya, Bang, ya. Oh iya dong. Kalau Oke, Bang survei-survei Samsudin Rajab, saya undang teman-teman yang ingin bertanya silakan buka saja mikrofon Anda dan video Anda, silakan langsung ke pertanyaan. Saya persilakan untuk sesi pertama ini 1 sampai 2 penanya. Silakan kawan-kawan. Karena Bang, saya baca di Facebook nih, Bang. Oke. Bang Rajab. Ya.
Saya setuju dengan pendapat Pak Samsudin Rajab. Sebagus apapun kebijakan pemerintah, tidak akan dapat menyelesaikan konflik Papua apabila tidak duduk bersama dengan kelompok mereka. Gitu pendapatnya Bang. Dari Saudari Anissa Gulardi. Silakan Bang Rajab. Oke, gini. Maksudnya duduk bersama mereka ini dengan KKB maksudnya kayaknya. Saya kira iya. Tapi begini pendapat saya. Sebenarnya istilah-istilah mendorong dialog nasional Jakarta-Papua itu kan sudah sering menjadi gaung yang setiap saat bisa digelorakan oleh pihak-pihak mana saja ya, terutama kelompok-kelompok Papua. Secara kultur ya, saya menjelaskan di pertemuan awal bahwa pernah Kongres Rakyat Papua itu sudah diselenggarakan ketika periodenya Pak Freddy Numberi itu ya. Itu yang kedua. Itu kan ada rumusan-rumusan apa yang menjadi akar masalah di Papua, apa yang mendesak untuk dilakukan oleh pemerintah, gimana cara implementasinya di lapangan sebagai satu tindak lanjut, dan saya kira itu yang perlu follow up. Selain misalnya studi-studi yang sudah dilakukan oleh LIPI ya, yang juga mengurai secara tuntas akar masalah di Papua itu seperti apa. Nah, kalau akarnya itu udah ketemu ya, akar masalahnya ini bukan cabang masalah, jadi bukan cabang-cabangnya, langsung akarnya ketemu, maka itu akan mudah merumuskan apa yang menjadi kepentingan kedua belah pihak dari Papua maupun juga Jakarta untuk merumuskan resolusi konfliknya itu seperti apa. Setelah itu dirumuskan, baru kemudian praktek implementasinya akan seperti apa. Kegagalan selama ini, ya selama tahun 69 sampai hari ini, adalah kita sering sekali mendorong. Mute suaranya Bang. Silakan. Lanjut Bang. Halo? Ya lanjut Bang, silakan. Ya, jadi mendorong dialog itu seringkali diupayakan, ya, dan sudah pernah terjadi, tetapi yang selalu gagal adalah mengimplementasikan action plan-nya itu di dalam mewujudkannya itu yang tidak pernah terjadi. Ya, termasuk di dalamnya yang saya ingat itu, ya soal penuntasan pelanggaran HAM masa lalu ketika Papua itu menjadi daerah operasi militer selama puluhan tahun. Nah itu kan banyak dampak yang lahir dari situ. Nah itu nggak pernah diselesaikan. Seperti apa penyelesaiannya? Ya, jangankan Papua, Aceh juga yang sudah damai sekarang ini malah tidak pernah ditindaklanjuti itu kesepakatan-kesepakatan Helsinki. Jadi seolah damai tenang begitu saja, tetapi begitu ada momentum meledak lagi dengan isu-isu yang sama. Nah itu yang selalu berulang-ulang. Ya, tetapi maksud saya begini, Aceh saja yang juga konflik dengan Indonesia dan juga perang selama puluhan tahun bisa selesai. Kenapa Papua nggak boleh? Atau tidak bisa? Atau memang tidak mau diselesaikan? Nah, saya mengusulkan nih, Pak JK bisa itu dikasih mandat untuk menyelesaikan Papua. Kalau pemerintah Jokowi mau memberi mandat Pak JK menyelesaikan turun tangan, oke. Masa Afghanistan aja beliau urus. Ya. Iya, Pak Joko tokoh Indonesia perdamaian dunia ya Bang ya? Hah? Pak JK tokoh perdamaian dunia ya? Betul. Nah, kalau beliau diminta untuk menyelesaikan Papua, saya kira mau. Dan saya memang mengusulkan untuk itu melalui media Republik Merdeka ini pertama. Itu juga saya ngirim surat atas nama Jenggala ke Pak Jokowi. Iya toh? Oke, ini apa usul menarik nih saya kira dari Jenggala Center nih, karena kita tahu bersama juga Pak JK ini adalah tokoh perdamaian ya, tokoh perdamaian yang tidak bisa yang tidak diragukan lagi. Betul. Tapi Bang, kita apresiasi lah masukan Abang. Tentu tadi yang Abang bilang akan ada lagi penyuratan ke Pak JK, silakan saja.
Ah, Eh, ada lagi pertanyaan nih Bang. Saya juga masih banyak pertanyaan nih. Saya ke peserta dulu. Ini Ramadan Syukur mau dibacakan atau silakan langsung nih? Kayaknya lebih langsung lebih enak nih. Teman-teman silakan yang mau bertanya. Ada nggak yang ingin bertanya langsung? Kalau tidak ada saya bacakan nih dari Ramadan Syukur Bang Rajab. Menurut Bang Rajab dengan sikap pemerintah yang akhir-akhir ini mudah melabilisasi golongan atau kelompok, apakah tidak mungkin sikap pemerintah malah meningkatkan rasa ketakutan masyarakat ketika ingin bersuara? Karena pemerintah hari ini kelihatan mudah baper atau merasa selalu diserang. Silakan Bang Rajab. Ya, pasti, jangankan adik-adik mahasiswa, kita saja ini sebagai dosen yang biasanya kritis, ya ngeper juga kalau kencang-kencang ngeritik rezim Jokowi sekarang, ya kan? Sedikit-sedikit diskusi dibubarkan, sedikit-sedikit dipanggil dengan dalih melanggar Undang-Undang ITE dan seterusnya. Kemarin Undang-Undang ITE rencana mau direvisi di prolegnas, nggak masuk juga akhirnya, padahal kencang gitu. Akhirnya juga nggak diakomodir untuk direvisi. Nah, berapa banyak misalnya jurnalis yang terjebak dalam pusaran jebakan Undang-Undang ITE karena akibat pemberitaan diduga menyebarkan kebohongan dan seterusnya, lalu kemudian dilaporkan dengan memakai Undang-Undang ITE itu. Ya kan ngeri-ngeri sedap itu jadi jurnalis juga kawan, ya kan? Sedikit-sedikit dituduh untuk melanggar Undang-Undang ITE. Dosen yang kritis nggak ada tempatnya di kampus Merdeka hari ini misalnya. Mereka dicopot jabatannya dalam banyak kasus, nama dosen, mereka nggak diberi ruang dan seterusnya. Gimana demokrasi bisa dibangun dengan cara-cara intimidasi dan ancaman seperti itu? Gimana menghargai hak asasi manusia? Di mana hak menyampaikan pendapat, hak untuk berekspresi, menyampaikan gagasan, semua serba terbatas dan serba was-was. Nggak bisa. Tanggung jawab negara itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Gimana berpikir cerdas kalau kritik aja nggak boleh dibangun? Oke Bang, saya ada yang ingin bertanya langsung nih Bang. Saya persilakan silakan Faisal, langsung aja ke pertanyaan. Oh tunggu dulu Sal, ada dari Bang Aceh nih Sal. Silakan Bang Irudin dulu yang tanda kutip yang pernah mengalami ini gitu. Tapi Aceh sudah damai sekarang. Silakan Bang Irudin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini gabungan Aceh Makassar. Jadi begini, saya setuju bahwa pemerintah saat ini mudah betul memberikan labelisasi atau stereotip bagi orang yang tidak sepaham. Nah ini kan berbahaya bagi demokrasi, dan ini adalah ancaman bagi tidak saja bagi politisi, tidak saja bagi oposisi pemerintah, tapi ini bagi masyarakat sipil dan juga media. Oleh karena itu penting untuk penting untuk bersuara terkait hal ini. Itu satu. Yang kedua, saya mau bicara ini. Kalau sudah dilabelin menjadi separatis, menjadi teroris, tentu pendekatannya berbeda. Di mana kalau kita lihat undang-undang tentang terorisme, yang menjadi lead itu adalah polisi, dalam hal ini Densus. Padahal kalau separatis, itu kan bisa tentara. Nah kita tahulah bahwa kondisi geografis Papua itu ya lebih mungkin dihadapi dengan tentara, malah bukan dengan Densus. Nah itu satu. Yang kedua, belajar dari pengalaman Aceh yang seperti disampaikan, bahwa kalau ada kemauan pasti ada jalan. Dan saya setuju Pak JK harus diberikan kewenangan, diberikan mandat untuk melakukan upaya-upaya perdamaian. Tidak ada yang tidak bisa selesai. Ambon, Poso, Aceh, kalau memang pemerintahnya mau. Saya pikir, saya ingin tanya, kok tiba-tiba jadi teroris yang selama ini separatis? Nah, ada nggak di sini keinginan polisi menjadi lead, bukan TNI? Saya pikir itu. Silakan, saya nggak mengulang lagi, silakan Bang Rajab. Ini Aceh. Begini Bang Akhir, ya. Jadi semenjak status DOM Papua itu kan selama itu juga TNI ya, militer ABRI lah,
pada saat itu yang lead. Ya, kalau kita bicara leadingnya ini, leading sektornya di mana. Nah, begitu diubah menjadi dari OPM ya menjadi KKB, itu leadnya balik kanan tuh ke polisi karena menjadi kriminal biasa. Iya toh? Nah, makanya selama ini yang lead menangani KKB adalah kepolisian. Nah, terakhir karena perubahan status, nah itu menjadi bersama-sama. Ya. Milik bersama, lahan bersama, ya kan? Karena Ya. terorisme itu akhirnya melibatkan dua institusi, ya. Melibatkan kepolisian dan juga melibatkan TNI. Nah, problemnya yang saya pikirkan, kalau dia terorisme, melibatkan dia institusi. Gimana gitu, ngaturnya ke dalam gitu. Siapa yang mimpin operasi itu? Ya, hierarki komandonya seperti apa? Gimana penanganannya? Kalau ada masalah, akar masalahnya siapa yang mau menangani? Siapa yang maju? Polri atau TNI yang maju? Atau bersama-sama? Kalau mau bersama-sama, gimana pendapat keduanya? Jadi panjang kan? Nah, belum lagi karena ada urusan pengadilan dan seterusnya. Siapa nanti yang ajukan ke pengadilan? Nah, BNPT apa di sini statusnya? Sebagai lembaga negara hanya rumuskan kebijakan, tapi tindakannya institusi yang lain. Ini juga kadang-kadang antara jarak antara rumusan kebijakan ya dengan implementasi aksi penanganan maupun penumpasan itu berbeda wadahnya. Sehingga kadang-kadang kebijakan di dalam penanganan teroris ya secara nasional beda di dalam tindakan. Orang selalu menggaungkan soft power ya. Soft. Lembut-lembut aja gitu. Gas pelan-pelan. Tapi begitu TNI terlibat, nggak ada gas pelan kalau TNI, bos. Hantam-hantam aja. Yes, yang mana nanti di lapangan yang akan pegang komando itu, mau gas-gas pelan atau tancap gas? Ini problem nanti koordinasinya. Ya, nah, itu saja sudah masalah gitu. Gimana merumuskan master plan-nya untuk jangka panjang? Kalau begitu penetapan status ini kan bukan penanganan 2-3 bulan nih yang saya bayangkan. Ini sama nanti akan makan waktu tahunan. Gimana merumuskan plan action-nya itu dalam tahunan? Oke. Tetapi begini, ini analisis nakal aja. Kenapa Papua itu menjadi status teroris? Anda perhatikan amati puluhan tahun Indonesia menangani Papua dengan isu separatis. Isu separatis itu isu domestik negara. Orang lain nggak mau campur itu kalau ada separatis di negara itu. Tapi begitu diubah menjadi teroris, dia menjadi isu transnasional. Oke? Semua negara ingin dilibatkan. Jadi ini upaya internasionalisasi Papua. Nah, internasionalisasi itu kalau bahasa lama, itu berarti non-state yang mengelola isu ini menjadi isu internasional. Sekarang kalau perspektif negara menginternasionalisasi artinya apa? Dia membutuhkan jaringan negara lain untuk menangani Papua. Baik sumber daya perlengkapan perang atau non-perang maupun juga bantuan-bantuan finansial ya, sumber daya yang lain yang dibutuhkan Indonesia untuk menangani isu yang sama, common platform sama dengan negara-negara apalagi negara UE. Ya. US untuk menangani teroris di Papua. Nah, yang kedua, harapannya tentu saja bantuan. Ya, kalau dia distigmatisasi atau dilabelisasi teroris, ya cuan-cuan dari luar ini kan kita berharap ada bantuan untuk penanganan itu. Ya toh? Yang juga selama ini memang banyak bantuan, ya. Indonesia karena masuk proses isu globalisasi terorisme itu mendapat dana bantuan dari Departemen Luar Negeri Amerika. Ya datanya ada sama saya berapa banyak gitu. Itu ratusan miliar masuk ke Indonesia untuk membantu campaign soal pemberantasan terorisme. Karena itu
campaign globalisasi punya Amerika. Hmm. Itu yang saya katakan, kita menjadi negara penari yang baik, penari poco-poco yang anggun gitu, untuk memainkan gendang Amerika, gendang kepentingan luar negeri. Karena ini soal itu tadi doktrin tatanan dunia baru. Oke. Bang Samsul Rajab, ini saya izin dulu perpanjang sedikit ya Bang, paling 5 menit ya. Karena udah ada tadi yang bertanya tuh si Faisal. Silakan Faisal, pertanyaannya langsung Faisal. Sebelum nanti penutup dari Bang Rajab. Masih ada nggak kawan ini? Masih monitor nggak? Oke, kalau Iya, Bang. oh silakan Faisal. Faisal. Ya, sebenarnya tadi pertanyaan saya udah hampir terjawab sih Bang tadi terakhir itu soal adanya upaya internasionalisasi. Mungkin ke pertanyaan sebelumnya aja yang soal 4 akar masalah yang ditawarkan LIPI begitu Bang untuk masalah Papua ini. Sejauh pandangan Abang begitu, ini sudah sejauh mana sih langkah pemerintah mengakomodir gitu masukan-masukan dari para pakar segala macam gitu. Karena kan dari 4 akar masalah nih yang paling tersorot banget kan masalah kekerasan di Papua, ya itu hampir bahkan seolah menjadi biasa gitu, meninggalnya warga negara gitu. Tapi ketika ada jenderal yang meninggal itu menjadi luar biasa, bahkan sampai keluar itu tadi labelisasi terorisme. Nah kira-kira ke depan gimana nih baiknya dari tawaran yang hasil penelitian LIPI, terus dari akomodir tadi yang diusulkan Pak JK masuk mungkin untuk melerai itu sebagai tokoh perdamaian dunia begitu. Itu sih Bang mungkin Bang. Oke, silakan Bang Samsul Rajab. Ya, kan sebenarnya riset LIPI itu riset yang sudah berjalan bertahun-tahun. Itu dilakukan oleh Prof. Muridan itu. Ya, saya kebetulan bagian dari riset itu yang memberi kontribusi, ya. Jadi pengalaman kerja membentuk Des Papua untuk menangani Papua waktu itu di kantor di PBHI. Nah itu menjadi pengalaman penting termasuk di dalam penanganan pelanggaran HAM berat ya, ketika teman-teman jurnalis tahu bahwa ketika pelanggaran HAM AB Pura itu terjadi, nah kita kan menjadi sektor penting ya di dalam pendampingan korban pelanggaran HAM berat AB Pura itu ya tahun 2000. Nah, sehingga dari pengalaman itu riset panjang LIPI itu memang merumuskan ada 4 hal akar masalah. Selain pelanggaran HAM berat yang tidak pernah diselesaikan oleh Jakarta, juga persoalan pembangunan ya, pembangunan daerah infrastruktur yang sekarang dikerja oleh Pak Jokowi. Kemudian juga ada aspek soal diskriminasi ya, terutama diskriminasi ras. Karena lihat orang Papua itu ya beda gitu kesannya pada umumnya warga negara Indonesia itu dengan melihat bangsa atau suku atau ras yang lainnya. Nah, orang Papua sendiri merasa seperti itu. Ya, apalagi kita semakin memperlakukan secara diskriminatif. Nah, tapi saudara-saudara, kalau Anda baca dalam perdebatan-perdebatan penting ya di BPUPKI tahun 45 itu, satu-satunya daerah yang menjadi perdebatan penting adalah soal Papua. Ya, Bung Hatta misalnya dalam sidang BPUPK itu nggak sepakat Papua masuk ke bagian NKRI. Ya, karena itu tadi selain tidak merasakan sesama daerah jajahan walaupun Belanda menguasai Papua pada masa itu, tetapi rasa dijajah betul-betul dijajah itu tidak sama dengan rasa dijajahnya daerah-daerah lain selain daerah Papua. Ya, kemudian juga yang terpenting pertimbangannya adalah soal perbedaan ras memang ya, ras Melanesia. Nah itu perdebatan penting juga di awal kemerdekaan kita. Walaupun pada akhirnya Papua itu akhirnya ditetapkan menjadi bagian dari NKRI ya sejak tahun 45. Ya. Ya, tapi karena ini proses pengakuan dan seterusnya panjang, akhirnya menjadi problem yang tidak berkesudahan sampai saat sekarang ini. Nah, sebenarnya ini tidak bisa dilepaskan dari apa yang kita sebut dengan perang dingin. Ya, Cold War antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet pasca Perang Dunia Kedua dimenangkan sekutu itu. Karena masing-masing sebenarnya rebutan pengaruh, rebutan ideologi mana yang dipakai
oleh suatu negara yang baru didirikan. Apakah berideologikan ikut kepentingan Amerika dengan kapitalismenya atau ikut ya Uni Soviet dengan ideologi komunismenya. Kan itu juga yang menjadi motivasi kenapa Indonesia menganeksasi Timur-Timur dulu. Karena kekhawatiran pengaruh Spanyol Portugis yang berhaluan kiri menguasai preteling itu, menguasai Timur-Timur. Sehingga kita melancarkan serangan aneksasi ke Timur-Timur, mengambil alih tim-tim itu dengan dasar pertimbangan ideologi. Itu nggak bisa disangkal itu. Ya, apalagi memang ya ini konteksnya memang beda, walaupun juga secara ras sama. Tim-tim itu ya kita memang yang menganeksasi itu di daerah jajahan Portugis gitu. Nah, tapi kalau Papua Belanda di dalam konsensus ya di konstitusi peralihan saja juga disebut ya semua bekas negara jajahan Belanda menjadi bagian dari NKRI atau negara Indonesia. Nah, Papua itu jajahan Belanda, sehingga klaim Indonesia terhadap wilayah itu dalam satu cara pandang bisa dibenarkan. Ya, tetapi yang menjadi problem setelah itu adalah cara mendapatkannya. Inilah yang menjadi akar sejarah sejatinya soal cara Indonesia mendapatkan Papua itu. Itu akar penting soal self-determination, penentuan di masa-masa PPRA 69 itu. Bagian orang mengamati, mengatakan bahwa itu melibatkan kekerasan dan alat-alat tempur, ya, melibatkan militer, diintimidasi, disiksa. Yang tadinya juga referendum itu dengan mekanisme dimanapun itu ya memang one man one vote. Tetapi di dalam referendum Papua PPRA 69 itu bukan one man one vote, tetapi representasi kelas, ya. Jadi perwakilan sistem kesukuan. Nah, itu yang menyebabkan banyak penilaian bahwa itu cacat, termasuk cara pandang yang dipakai oleh orang-orang asli Papua hari ini yang menganggap reintegrasi Papua ke dalam NKRI itu cacat secara mekanisme hukum internasional. Ya. Tapi kemudian, nah ini ada tapinya ini. Kalau dia cacat secara mekanisme hukum nasional, internasional, maka PBB tidak mungkin mengeluarkan resolusi dari hasil referendum atau pemungutan suara tahun 69 itu. Nah, terbukti sidang umum PBB mengakui itu sebagai hasil referendum yang sah, sehingga secara hukum internasional akhirnya kemudian diketok palunya dan disahkan Papua itu menjadi bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini clear di situ. Tapi yang namanya tafsir terhadap sejarah itu kan banyak penafsir-penafsirnya. Nah, generasi yang lahir belakangan di Papua dengan mewarisi tafsir satu pihak tertentu atau pihaknya sendiri, itu yang membuat terjadi proses kaderisasi, regenerasi tafsir, sehingga tetap memahami bahwa reintegrasi Papua ke dalam NKRI cacat secara hukum, ya, dan juga lebih awal Papua itu mendeklarasikan 1 Desember 61 sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Itu acuan-acuan yang dijadikan dasar bagaimana klaim Papua itu sudah merdeka sebelumnya, jauh sebelum diambil alih atau penyerahan Belanda Papua ke negara Indonesia berdasarkan New York Agreement tahun 62 itu 1962. Jadi saya kira itu selintas sejarahnya untuk memahami. Bang Samsul Rajab, terima kasih. Kita ke penutup Bang, karena waktu kita sudah lebih nih. Saya kira kalau membahas soal Papua akan ada episode berikutnya lagi Bang, berlebih mendalam lagi. Iya, Bang, sebagai penutup Bang. Kita ke Papua sebenarnya. Bang, ini pertanyaan penutup saya, nanti sekalian juga Abang penutup soal tema kita Bang. Kita tahu kan Pak Jokowi sebenarnya nggak ada masalah dengan Papua Bang, karena secara politik Pak Jokowi juga pemenang mutlak di Papua itu pemilu lalu. Kalau misalnya ini kalau misalnya kebijakan ini akan dijalankan Bang, dan kita menghindari agar tidak ada eskalasi yang lebih meluas, langkah-langkah apa Bang yang bisa Abang tawarkan Bang? Dan sebenarnya apa sih akar masalah dan solusi utama yang harus dilakukan pemerintah Bang? Silakan Bang Samsul Rajab sekalian penutupnya Bang. Oke.
Pak Jokowi itu dipuja bagaikan dewa di Papua. Tapi kalau soal perubahan status ini tidak bisa dia manage secara baik, maka dia menjadi dewa pencabut maut bagi masyarakat orang asli Papua atau masyarakat di Papua. Karena terorisme itu tidak mengenal suku bangsa ya. Begitu Anda dicap teroris oleh negara, oleh aparat penegak hukum, mau di orang asli Papua atau orang yang dituduh bersimpati dengan OPM, dengan KKB, ya selesai. Wassalam. Nah, kalau Jokowi mau dengan cara begitu, itu rasa-rasanya kita kasihan kepada Bapak Presiden yang terhormat Pak Jokowi kalau dengan cara itu. Karena itu yang kita inginkan sejatinya adalah Pak Presiden itu kita minta tetap melakukan kontrol langsung terhadap penetapan status itu. Bagaimana praktiknya? Jadi mesti beliau juga memasang intelijen yang lain dari tugas-tugas formil negara. Jangan Panglima atau Kapolri terus yang diminta laporan satu kebenaran tunggal. Ada banyak praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan di dalam satu operasi. Ya. Ini adik-adik mahasiswa Papua itu, kan banyak pendukung Jokowi itu dari Papua, dari mahasiswa. Dijadikan second line untuk melapor langsung. Kalau perlu siapkan hotline, nomor khusus untuk mengadu. Mana penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan selama operasi labelisasi teroris kepada KKB itu. Dan saya mempercayai bahwa dampak dari perubahan status itu bukan hanya ke KKB, termasuk masyarakat biasa yang tidak terlibat sama sekali dengan KKB itu. Sama halnya dengan dampak hari ini yang kita rasakan. Yang tidak teroris pun di luar wilayah Papua sekarang ini semua deg-degan gitu. Ya. Jangan-jangan kita ikut pengajian dicap teroris. Nah, gua yang pakaian sekarang ini ala ulama besar 20 tahun di Mesir nanti dicap teroris. Ngeri negara ini kalau cara-cara begitu kita menyelenggarakan roda pemerintahan. Dan ini Pak Jokowi jangan membiarkan sekelompok orang atau oknum segelintir di keliling beliau membangun isu-isu yang enggak benar, yang menstigmatisasi orang dan seterusnya. Ini yang merusak interaksi keutuhan ikatan sosial yang begitu kuat menjadi retak dengan ulah segelintir orang itu. Ini catatan penting buat Bapak Presiden Jokowi yang terhormat. Demikian Pak Jokowi dan Bun Ruslan. Oke, terima kasih Bang Samsudin Rajab, Dr. Samsudin Rajab, SHMHMM. Beliau adalah Direktur Eksklusif Jenggala Center dan dosen politik dan hukum. Beliau pada hari ini telah membahas politik labelisasi dan kepuasan publik. Dari diskusi yang singkat dan sederhana ini, sebenarnya apapun yang dilakukan pemerintah, kita berharap agar kedamaian di tanah Papua dan kedamaian di NKRI terus terjaga dan terwujud ya Bang. Saya kira seperti itu. Terima kasih kepada Bang Samsudin Rajab, teman-teman semua yang sudah menyaksikan diskusi virtual ini, baik di Zoom, di Facebook, di Twitter, dan di YouTube. Kita bertemu di edisi pekan depan. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, merdeka. Republik Merdeka menjaga Indonesia. Republik Merdeka menjaga Indonesia. Top. Republik Merdeka menjaga Indonesia. Republik Merdeka menjaga Indonesia. Keren ya. Selamat buat Republik Merdeka menjaga Indonesia. Republik Merdeka menjaga Indonesia. Menjaga Indonesia agar lebih hebat, lebih makmur, lebih maju. Merdeka, Republik Merdeka menjaga Indonesia. Republik Merdeka menjaga Indonesia. Republik Indonesia menjaga Indonesia. Republik Merdeka menjaga Indonesia. Republik Merdeka
menjaga Indonesia. Menjaga Republik Kesatuan Indonesia. Republik Merdeka menjaga Indonesia. Republik Merdeka menjaga Indonesia. Republik Merdeka menjaga Indonesia. Jayalah selalu RMOID. Republik Merdeka menjaga Indonesia. Top. Republik Merdeka menjaga Indonesia. Republik Merdeka jaga Indonesia. Republik Merdeka menjaga Indonesia. Republik Merdeka menjaga Indonesia. Republik Merdeka menjaga Indonesia. Republik Merdeka menjaga